Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Nota Temahia. Saya Siti Nur Aisy Isne Jamil. Berikut video presentasi kelompok kami. Sedikit saya jelaskan mengenai tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berkaitan dengan pembuatan suatu produk. Siklus ini menjadi suatu khasan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produsen. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangatlah penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerjasama yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Sekilas Mayora. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu fast moving consumer good company, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas tinggi serta telah mendapatkan banyak penghargaan. Mayora ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa dengan mendukung gerakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Beberapa contoh produk makanan hasil PT Mayora Indah Tbk. Beberapa contoh produk minuman PT Mayora Indah Tbk. Float car adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart siklus produksi PT Mayora terbagi menjadi 4 bagian: bagian pemasaran, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian akuntansi. Di bagian pemasaran ini akan menerima pesanan berupa barang jadi atau produk yang akan dipasarkan atau dijual ke pembeli. Nah, pesanan ini akan disampaikan ke bagian produksi. Nah, sebelum bagian produksi memulai prosesnya, bagian produksi akan menerbitkan 2 surat SPK atau surat perintah kerja yang akan ditujukan ke bagian gudang dan bagian akuntansi. Di bagian gudang ini, surat perintah kerjanya itu digunakan untuk menyiapkan atau meminta bahan baku. Sedangkan di bagian akuntansi, surat perintah kerjanya itu digunakan untuk menunjuk karyawan guna melakukan penugasan karyawan agar disiapkan pengupahan dan penggajian. Nah, setelah di bagian produksi itu menerbitkan surat perintah kerja, lalu akan dilanjutkan dengan proses yang berlangsung cepat dan terkadang berlangsung lama, sehingga akan menghasilkan barang jadi atau produk. Nah, barang jadi atau produk yang dihasilkan di produksi ini pada bagian gudang ini akan disimpan, dan di bagian akuntansi itu akan dibuat laporan produksi. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Salam semangat.